Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Della, mahasiswa dari program studi manajemen informatika kelas 2C. Pada video ini saya akan membuat sebuah proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah dasar pemrograman web dengan judul Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP natif sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai database, serta Bootstrap untuk mendesain tampilan antarmuka agar lebih responsif dan menarik. Nanti dalam sistem ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu pengelolaan data anggota, buku, petugas, peminjaman, dan pengembalian, serta dilengkapi dengan fitur login dan logout untuk petugas. Baik, langsung saja. Untuk langkah awal, saya akan mengaktifkan Apache dan MySQL di Laragon. Karena dalam proyek ini saya menggunakan Laragon sebagai web server lokal. Setelah Apache dan MySQL berjalan, saya akan klik tombol database untuk mengakses dashboard PHP MyAdmin. Nah, di sini kita login. Setelah masuk ke PHP MyAdmin, di sini saya akan membuat database baru dengan nama perpustakaan. Di dalam perpustakaan ini saya akan membuat 5 tabel, yaitu tabel buku, anggota, petugas, peminjaman, dan pengembalian. Di sini saya akan membuat tabel anggota terlebih dahulu. Tabel anggota di sini terdiri dari 4 kolom. Yang kolom pertama kita beri nama ID, tipe datanya integer, auto increment, dan primary key. Untuk kolom yang kedua yaitu kolom nama, tipe datanya varchar dengan values 50. Untuk kolom yang ketiga yaitu kolom alamat dengan tipe data teks. Untuk kolom yang keempat ada kolom telepon, tipe datanya varchar dengan values 15. Oke, untuk storage engine-nya pastikan InnoDB, lalu kita save. Baik, selanjutnya kita membuat tabel buku yang terdiri dari 5 kolom. Untuk kolom yang pertama yaitu kolom ID dengan tipe data integer, auto increment, dan primary key. Untuk kolom kedua yaitu kolom judul, tipe datanya varchar dengan values 255. Kolom ketiga penulis, tipe datanya varchar, valuesnya 100. Dan kolom keempat yaitu kolom penerbit, tipe datanya varchar, value-nya 100. Dan kolom terakhir yaitu tahun, untuk tipe datanya year.
Dan untuk storage engine-nya seperti biasa InnoDB, lalu kita save. Lanjut kita membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel peminjaman. Tabel peminjaman ini ada 6 kolom. Yang kolom pertama yaitu kolom ID, tipe data integer, seperti biasa auto increment juga, dan primary key. Untuk kolom yang kedua yaitu ID anggota, tipe datanya integer. Lanjut kolom ketiga ID buku, tipe datanya integer. Lalu ID petugas, tipe datanya integer. Dan lanjut kolom kelima yaitu tanggal pinjam, tipe datanya date. Dan tanggal kembali, tipe datanya juga date. Lalu kita save. Selanjutnya kita buat tabel pengembalian yang berisi 4 kolom, yaitu kolom pertama ID, tipe data integer, auto increment, dan primary key. Untuk kolom kedua yaitu ID peminjaman, tipe datanya integer. Dan kolom ketiga tanggal pengembalian, tipe datanya date. Dan kolom terakhir yaitu denda, tipe datanya integer. Lalu kita save. Baik, lanjut tabel petugas yang berisi 4 kolom. Yang pertama kolom ID, tipe datanya integer, auto increment, dan primary key. Untuk kolom kedua yaitu kolom nama, tipe datanya varchar dengan values 50. Kolom ketiga username, tipe data varchar, valuesnya 50. Terakhir kolom password, tipe datanya varchar, valuesnya 50. Lalu kita save. Saya akan mengatur foreign key pada tabel peminjaman terlebih dahulu. Caranya klik tabel peminjaman, lalu tab menu struktur, pilih relation view. Nah, untuk kolom arahkan ke ID anggota, database perpustakaan, tabelnya anggota, kolomnya ID. Lanjut yang kedua kolom ID buku, database perpustakaan, tabelnya buku, kolomnya ID. Yang ketiga kolom ID petugas, database-nya perpustakaan, tabel petugas, dan kolom ID. Lalu kita save. Selanjutnya saya akan mengatur foreign key pada tabel pengembalian. Jadi saya masuk ke tabel pengembalian, lalu ke relation view. Nah, untuk kolomnya ke ID peminjaman, database-nya perpustakaan. Tabelnya arahkan ke peminjaman, kolomnya ID. Lalu kita save.
Baik, selanjutnya saya akan membuat folder perpustakaan di file manager. Karena di sini saya menggunakan Laragon, jadi saya akan membuat folder perpustakaannya di dalam folder Laragon. Nah, lalu kita masuk ke folder www. Di sini saya akan membuat folder perpustakaannya. Di dalam folder perpustakaan ini, saya akan membuat file koneksi yang fungsinya untuk menyimpan konfigurasi koneksi ke database. Fungsi file koneksi yang saya buat ini yaitu untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL dan dapat digunakan oleh semua file di dalam proyek dan juga mempermudah pengelolaan nantinya jika ada koneksi yang gagal atau pindah database. Selanjutnya saya akan membuat folder model yang nantinya akan berisi file anggota dan petugas. Folder model ini saya gunakan untuk menyimpan fungsi-fungsi logika atau model, yang mana model merupakan bagian dari arsitektur MVC atau Model View Controller yang memisahkan logika bisnis dari tampilan antarmuka. Nah, saya akan membuat file anggotanya terlebih dahulu. File anggota di sini fungsinya untuk menyimpan semua yang terkait dengan manajemen anggota. Lanjut, di sini saya akan membuat isi file dari petugas yang fungsinya untuk menyimpan login, validasi, dan manajemen petugas.
Selanjutnya saya akan membuat file login. Ada folder utama yaitu perpustakaan. File login ini nanti digunakan untuk petugas yang akan login ke sistem perpustakaan. Selanjutnya saya akan membuat file logout juga untuk petugas, masih di folder yang sama yaitu folder perpustakaan. Selanjutnya saya akan membuat folder baru yaitu folder anggota. Nanti di dalam folder anggota ini berisi 4 file, yaitu file index, tambah, edit, dan hapus. Di sini saya akan membuat program indeksnya terlebih dahulu. File index ini akan menampilkan daftar data dari tabel terkait anggota dan akan menyediakan tombol aksi seperti tambah, edit, dan hapus.
Lanjut, saya akan membuat file tambah. Masih sama, kita berada di folder anggota. File tambah ini nanti fungsinya untuk menampilkan form HTML untuk input data baru, dan data akan dikirim ke database lewat metode POST. Lanjut, membuat file edit pada folder anggota. File edit ini nanti fungsinya untuk menampilkan data tertentu berdasarkan ID dan menyediakan form untuk edit. Baik, sekarang file terakhir pada folder anggota yaitu file hapus. Jadi file hapus ini nanti akan berfungsi untuk menghapus data berdasarkan ID dan harus disertai pengecekan agar tidak menghapus data yang masih terhubung.
Baik, saya akan mengecek isi folder anggota. Di sini sudah tersedia. Nah, di sini saya juga sudah membuat folder untuk petugas, pengembalian, peminjaman, dan buku, yang masing-masing isi foldernya sama seperti anggota yang kita buat tadi, terdiri dari indeks, tambah, edit, dan hapus. Isinya tinggal kita sesuaikan lagi. Lanjut, saya akan membuat file baru, yaitu file index yang disimpan di dalam folder utama, yaitu folder perpustakaan. Nah, file index ini nanti akan berfungsi sebagai halaman awal atau dashboard setelah login petugas. Nah, di dalam file index ini nanti bisa menampilkan menu navigasi seperti buku, anggota, petugas, pengembalian, peminjaman, dan logout untuk petugas. Baik, sekarang file dan folder sudah lengkap. Saya akan mencoba akses. Nah, di sini akan login sebagai petugas, yaitu usernya admin dan passwordnya admin 123. Untuk password dan user pada petugas sudah saya tambahkan tadi di awal pada database. Jadi di sini saya tinggal login. Nah, di sini data anggota kita bisa tambah. Misalnya di sini saya menambahkan anggota baru. Dengan nama Nadifa. Alamatnya dalam kaum. Di sini saya juga coba isi nomor teleponnya. Lalu saya simpan. Nah, sekarang sudah tertambah anggota baru. Lalu saya coba edit bagian alamat. Di sini saya berikan jalan, yaitu Jalan Sukaramai, Desa Dalam Kaum. Nah, sekarang sudah bisa diubah, sudah terupdate datanya yang kita ubah tadi. Selanjutnya saya akan beralih ke menu yang lain, yaitu ke menu data buku. Di sini saya coba menambahkan buku. Pertama, misalnya buku pengantar teknologi informasi, penulisnya oleh Alek.
penerbitnya, misalnya Media Buku, tahun terbit misalnya 2006. Coba saya simpan. Nah, sudah tersimpan data bukunya. Saya akan coba tambah satu lagi data buku, yaitu sistem basis data. Penulisnya misalnya Sandrina. Untuk penerbitnya misalnya saya kasih buku kita misalnya. Untuk tahunnya 2001. Oke, saya simpan. Nah, sekarang saya akan coba edit salah satu data buku ini. Misalnya saya edit buku pengantar teknologi informasi. Bagian penerbitnya saya edit menjadi Media Buku Jaya, dan sekarang sudah terupdate. Saya akan keluar ke menu yang lain. Sebelumnya saya akan cek terlebih dahulu. Nah, sudah terupdate. Lanjut saya akan ke menu petugas. Nah, di sini ada nama dan username-nya yang udah saya tambahkan tadi di database. Di sini saya akan ke menu peminjaman dengan nama Septiadela, bukunya minjam sistem basis data, petugas, admin purpose. Misalnya saya minjam pada tanggal 14 dan masa kembalinya tanggal 16. Lalu saya simpan. Saya akan coba edit, misalnya tanggal kembalinya ditambah satu hari, misalnya tanggal 17. Oke, saya simpan. Sekarang sudah terupdate. Lanjut saya ke menu selanjutnya. Sebelumnya saya cek dulu datanya sudah terupdate. Nah, saya ke data pengembalian. Nah, saya tambah di sini. Karena cuman saya yang minjam buku, jadi cuma ada satu data. Nah, di sini tanggal pengembalian saya mengembalikan tanggal 17, berarti tepat waktu. Jadi tidak ada denda yang tersedia, tertagih maksudnya. Ini saya akan coba edit. Misalnya saya mengembalikannya telat, misalnya telat satu hari, yaitu tanggal 18. Nah, dendanya misalnya satu hari itu 10.000. Nah, udah saya update. Tanggal pengembalian juga sudah terupdate, dendanya juga sudah terupdate. Saya kembali dan saya cek lagi, dan datanya sudah terupdate. Saya mengembalikan tanggal 18 dengan denda 10.000 karena saya terlambat. Lalu saya logout. Nah, sini petugas bisa login lagi menggunakan user dan password yang telah dibuat. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai proyek sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dibangun menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Saya berharap proyek ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana cara membuat aplikasi CRUD sederhana, sekaligus memperlihatkan implementasi konsep login, relasi antar tabel, dan pengelolaan data secara terstruktur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.